Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok kasus pada pertemuan ini akan membahas kasus 11-23 yang ada di chapter 11. Terdapat di buku Arens halaman 263. Baiklah, kami berasal dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Ilham dengan nomor BP 1910532016. Lalu ada rekan saya, Aldi Dwi Saputra dengan nomor BP 1910531046 dan M. Jamil Malik dengan nomor BP 1910531002. Baiklah, kita masuk kepada soal kasus 11-23, yang mana ini memenuhi tujuan 11-2. Selama perencanaan audit, auditor memperoleh informasi berikut. 1. Manajemen memiliki minat yang kuat dalam menggunakan cara yang tidak tepat untuk meminimalkan laba yang dilaporkan karena alasan motivasi pajak. 2. Dewan direksi perusahaan mencakup mayoritas direktur yang independen dari manajemen. 3. Aset dan pendapatan didasarkan pada estimasi signifikan yang melibatkan penilaian subjektif dan ketidakpastian yang sulit dikuatkan. 4. Perusahaan sedikit mampu memenuhi persyaratan pencatatan bursa dan perjanjian utang. 5. Pernyataan akuntansi baru telah menghasilkan paragraf penjelasan untuk konsistensi bagi perusahaan dan perusahaan lain dalam industri. 6. Perusahaan mengalami pergantian manajemen dan fungsi audit internal yang rendah. 7. Operasi yang signifikan berlokasi dan dilakukan melintasi perbatasan internasional di yurisdiksi di mana terdapat lingkungan dan budaya bisnis yang berbeda. 8. Ada upaya berulang oleh manajemen untuk membenarkan akuntansi marginal yang tidak tepat atas dasar materialitas. Dan yang ke-9, kinerja keuangan perusahaan terancam oleh tingkat persaingan dan kejenuhan pasar yang tinggi. Oke, kita coba untuk menjawab. Di sini pertanyaannya adalah, tunjukkan apakah informasi tersebut mengindikasikan penilaian risiko penipuan. Yang kedua, yang B, jika informasi menunjukkan peningkatan risiko kecurangan, tunjukkanlah kondisi kecurangan mana, yaitu insentif atau tekanan, peluang atau sikap atau rasionalisasi yang diindikasikan di dalam kasus tadi. Oke, kita next. Sebelumnya kami akan sedikit menjelaskan mengenai materi dari kasus ini, yaitu terdapat 3 kondisi untuk penipuan yang timbul dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset, yang mana dijelaskan dalam SAS 99 atau AU 316. Ketiga kondisi ini disebut sebagai segitiga penipuan, yang mana ada 3 komponen. Pertama adalah insentif atau tekanan. Manajemen atau karyawan lain memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. 2. Peluang. Keadaan memberikan peluang bagi manajemen atau karyawan untuk melakukan kecurangan. Dan yang ketiga, sikap atau rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau seperangkat nilai etika yang memungkinkan manajemen atau karyawan untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau berbeda, atau mereka berada di dalam lingkungan yang memberikan tekanan yang cukup yang menyebabkan mereka merasionalisasi untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. Oke, untuk ilustrasinya dapat dilihat pada figur 11-1 ini, yaitu the fraud triangle. Oke, kita next. Oke, kita akan mencoba menjawab pertanyaannya. Untuk kasus yang pertama, manajemen memiliki minat yang kuat dalam menggunakan cara yang tidak tepat untuk meminimalkan laba yang dilaporkan karena alasan motivasi pajak. Menurut kami, indikasi risiko penipuan di sini terdapat, ya. Dan kondisi kecurangan yang terdapat di sini adalah sikap atau rasionalisasi. Yang kedua, Dewan direksi perusahaan mencakup mayoritas direktur yang independen dari manajemen. Di sini kami tidak melihat indikasi risiko penipuan, jadi tidak ada kondisi kecurangan yang terdapat di sini. Oke, yang ketiga, aset dan pendapatan didasarkan pada estimasi signifikan yang melibatkan penilaian subjektif dan ketidakpastian yang sulit dikuatkan. Indikasi risiko penipuan yang terdapat di sini ada, ya, yang mana kondisi kecurangan yang
kami identifikasi adalah peluang. Selanjutnya yang keempat, perusahaan sedikit mampu memenuhi persyaratan pencatatan bursa dan penjanjian utang. Di sini kami tidak mendapatkan indikasi risiko penipuan, jadi tidak ada kondisi kecurangan yang terdapat di sini. Oke, baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk case yang kelima akan saya jelaskan. Untuk case yang kelima yaitu pernyataan akuntansi baru telah menghasilkan paragraf penjelas untuk konsistensi bagi perusahaan dan perusahaan lain dalam industri. Untuk indikasi risiko penipuannya itu dalam case yang kelima ini terdapat ya. Dan kondisi kecurangan pada case yang kelima ini merupakan dari insentif atau tekanan. Untuk case yang keenam, perusahaan mengalami pergantian manajemen dan fungsi audit internal yang rendah. Untuk indikasi risiko penipuannya yaitu terdapat ya. Dan kondisi kecurangan pada case yang keenam ini merupakan dari peluang. Untuk case yang ketujuh yaitu operasi yang signifikan berlokasi dan dilakukan melintasi perbatasan internasional di yurisdiksi di mana terdapat lingkungan dan budaya bisnis yang berbeda. Untuk indikasi risiko penipuannya yaitu terdapat ya. Dan kondisi kecurangan pada case yang ketujuh ini merupakan dari peluang. Untuk case selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus nomor 8. Ada upaya berulang oleh manajemen untuk membenarkan akuntansi marginal atau tidak tepat atas dasar materialitas. Di sini kami menemukan indikasi risiko penipuan dengan kondisi kecurangan yaitu sikap atau rasionalisasi. Selanjutnya kasus nomor 9, kinerja keuangan perusahaan terancam oleh tingkat persaingan dan kejenuhan pasar yang tinggi. Di sini kami mengidentifikasi adanya indikasi risiko penipuan dan kondisi kecurangan yaitu insentif atau tekanan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.